sebuah keluarga yang tinggal di rumah tua terpencil mulai mengalami kejadian mistis setelah ibu mereka yang sakit keras meninggal dunia. Mereka segera menyadari bahwa arwah sang ibu belum benar-benar pergi dan ada kekuatan gelap yang mengincar mereka. Suara lonceng kecil terdengar dari dalam rumah, mendekati jendela kamar seorang perempuan tua yang terbaring di ranjang, yaitu Ibu Mawarni. Rini, anak sulung, duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang kurus dan dingin. Ibu Mawarni menatap kosong ke langit. Matanya berkaca-kaca dan berbisik dengan suara parau. Sudah waktunya mereka akan datang. Ibu Mawarni tiba-tiba mengalami kejang dan napasnya tersengal. Bapak Tony dan Bondi berlari masuk ke kamar saat mendengar teriakan Rini. Napas ibu semakin pendek, tangannya mencakar udara, seakan-akan ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Lalu hening. Pemakaman berlangsung dengan suasana muram. Seorang wanita misterius berpakaian hitam berdiri di kejauhan, memperhatikan keluarga dari balik pepohonan. Saat Rini melirik ke arahnya, wanita itu menghilang. Anggota keluarga duduk dalam kesunyian. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Angin berembus, jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Lonceng ibu yang sudah dikubur berbunyi dari dalam kamar. Rini terbangun karena mendengar suara langkah kaki menyeret di luar kamarnya. Ia mendekati pintu, mendengarkan dengan napas tertahan. Suara langkah berhenti tepat di depan pintunya. Dengan gemetar, ia mengintip dari celah pintu sesosok wanita berkerudung hitam berdiri membelakanginya. Perlahan, kepala sosok itu berputar melebihi batas normal, menatap langsung ke arahnya. Setelah kematian ibu mereka, teror di rumah semakin menjadi-jadi. Rini dan keluarganya mulai menyelidiki masa lalu ibu mereka dan menemukan fakta mengerikan tentang sebuah perjanjian gelap yang mengancam nyawa mereka. Rini terperanjat setelah melihat sosok wanita berkerudung hitam di depan pintunya. Ia mundur perlahan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba, lonceng ibu berbunyi dari bawah ranjangnya. Dengan tangan gemetar, Rini meraih dan melihat ke bawah ranjang. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Saat ia kembali duduk di tempat tidur, ia melihat ke cermin di kamarnya. Wanita berkerudung hitam kini ada di belakangnya. Setelah mengalami gangguan aneh semalaman, Rini mencari jawaban. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua di ruang penyimpanan. Di dalamnya ada foto lama ibunya sedang berdiri bersama beberapa orang yang mengenakan pakaian ritual. Ada tulisan di belakang foto. Perjanjian telah dibuat, bayarannya akan datang. Rini merasa ngeri, terutama saat melihat salah satu orang di foto tampak seperti wanita berkerudung hitam yang ia lihat tadi malam. Bapak memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan meninggalkan anak Kenania di rumah. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh. Aku akan segera kembali. Saat mobil bapak pergi, sepasang mata hitam mengawasi mereka dari balik tirai. Rini dan Tony mencoba melakukan komunikasi dengan ibu mereka. Menggunakan metode jelangkung, mereka bertanya,
apakah ibu ada di sini? Tidak ada reaksi. Tiba-tiba, lonceng berbunyi sendiri. Papan tulis bergerak membentuk kata, "Pergilah sebelum terlambat." Lampu tiba-tiba padam, dan mereka merasakan sesuatu berjalan di belakang mereka. Rini dan Tony nekat pergi ke makam ibu untuk memastikan jenazahnya masih di sana. Mereka menggali sedikit tanah hingga peti tampak. Ketika mereka membuka peti, jenazah ibu hilang. Hanya ada kain kafan yang telah robek dan penuh bekas tangan hitam. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng berbunyi. Semakin dekat. Setelah menemukan bahwa jenazah ibu mereka hilang, Rini dan Tony semakin terperosok dalam kengerian. Mereka mulai menyadari bahwa ibu mereka adalah bagian dari sekte pemuja setan, dan sekarang mereka harus membayar harga dari perjanjian yang telah dibuat. Rini dan Tony berlari pulang dari pemakaman dalam keadaan panik. Sesampainya di rumah, semua lampu berkedip-kedip, seakan-akan listrik terganggu. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki lebih dari satu orang berjalan di lantai atas. Tony berbisik. Siapa yang ada di atas? Mereka mencoba mengintip dari celah tangga dan melihat bayangan hitam bergerak cepat melintasi lorong. Seorang tetangga tua bernama Busari datang dan memperingatkan mereka. Kalian harus pergi dari rumah ini sebelum mereka datang menjemput kalian. Mereka siapa? Busari terdiam sejenak, lalu berbisik. Mereka adalah anak-anak setan. Rini dan Tony menemukan sebuah buku hitam tersembunyi di balik lemari pakaian ibu mereka. Buku itu penuh dengan tulisan tangan tentang ritual pemujaan setan. Salah satu halaman berbunyi, "Pengorbanan dilakukan agar mendapatkan kesuburan dan keturunan, tetapi setan akan kembali menagih haknya setelah waktu yang ditentukan." Rini tersentak saat menyadari sesuatu, bahwa Bondi, adiknya, adalah bagian dari perjanjian itu. Saat semua tertidur, lonceng ibu berbunyi dengan sendirinya di dalam kamar Bondi. Rini terbangun dan melihat pintu kamar Bondi terbuka sendiri, perlahan. Saat ia masuk, Bondi duduk di kasurnya, menatap ke sudut kamar dengan wajah ketakutan. Rini menoleh ke sudut kamar dan melihat ibu mereka berdiri di sana dengan tubuh membusuk dan mata hitam kosong. "Pergilah," bisik suara ibu dengan suara yang serak dan mengerikan. Tiba-tiba, ibu melayang ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Rini, Tony, dan Bondi berlari keluar rumah dalam keadaan panik. Di belakang mereka, pintu rumah terbanting sendiri dan jendela-jendela pecah. Dari dalam rumah, terdengar suara-suara berbisik yang semakin keras, memanggil nama Bondi. Saat mereka mencapai gerbang, Bapak tiba-tiba muncul. Wajahnya penuh luka dan tubuhnya gemetar. "Mereka sudah di sini. Kita tidak bisa lari lagi," bisiknya dengan mata yang penuh ketakutan. Bapak gemetar, menatap jalanan depan rumah dengan wajah penuh ketakutan. Dari kejauhan,
terlihat sekelompok orang berjubah hitam berjalan mendekat dalam formasi aneh, membawa obor dan lonceng kecil. Lonceng ibu mulai berbunyi sendiri, semakin cepat dan keras. Bapak berbisik dengan suara gemetar. Mereka datang menjemput Bondi. Rini berteriak, "Kita harus pergi." Saat mereka kembali masuk ke rumah, keadaan berubah. Dinding-dinding mulai retak dan mengeluarkan darah hitam. Lampu berkedip-kedip. Suara-suara bisikan memenuhi ruangan. Ibu muncul di tengah ruangan. Kini wajahnya lebih menyeramkan, matanya kosong. Mulutnya sobek hingga ke telinga. Bondi, ikut ibu. Suara ibu menggema, namun terdengar di berbagai arah sekaligus. Tiba-tiba, lantai retak dan terbuka, memperlihatkan lubang besar gelap dengan tangan mengerikan merangkak keluar. Bapak memeluk Bondi erat-erat, mencoba melindunginya. Para pemuja setan kini semakin dekat, mengelilingi mereka. Pemimpin sekte, seorang pria tua dengan wajah penuh bekas luka, berkata, "Waktunya sudah tiba. Jika anak itu tidak diberikan, semua harus mati." Bapak berlutut, memohon, "Ambil aku saja, biarkan anak-anakku pergi." Pemimpin sekte tersenyum menyeramkan. "Pengorbanan sudah ditentukan, bukan kamu yang mereka inginkan." Tiba-tiba, sepasang tangan kurus mencengkram Bondi dan menariknya ke dalam tanah yang terbuka. Bapak berusaha menariknya kembali, tetapi Bondi menghilang ke dalam kegelapan. Rini dan Tony berlari sekuat tenaga ke dalam hutan, meninggalkan rumah dan bapaknya. Di belakang mereka, terdengar suara jeritan bapak yang mengerikan, lalu tiba-tiba hening. Mereka terus berlari tanpa henti, hingga mencapai jalan raya. Sebuah truk lewat, dan mereka berusaha menghentikannya. Saat supir membuka pintu, wajahnya penuh ketakutan. "Kalian dari rumah itu?" Sebelum mereka bisa menjawab, supir melihat ke belakang mereka. Di kejauhan, sosok ibu berdiri di tengah jalan dengan kepala tertunduk. Rini dan Tony terbangun di rumah sakit. Selamat, tetapi penuh luka. Seorang perawat datang dan berkata, "Kalian beruntung bisa selamat. Tapi, maaf, kami hanya menemukan kalian berdua. Tidak ada anak kecil yang bersama kalian." Rini menangis, menyadari bahwa Bondi benar-benar telah diambil. Saat perawat keluar, suara lonceng berbunyi pelan. Setelah kehilangan Bondi dan menyadari kutukan masih membayangi, Rini dan Tony mencoba hidup baru. Namun, kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Mereka harus menghadapi babak terakhir dari teror warisan iblis, yang kini menyasar lebih luas dari sekadar keluarga mereka. Rini dan Tony kini tinggal bersama bibinya di kota kecil. Mereka berusaha menjalani hidup normal, sekolah, kerja, makan bersama. Tapi suatu malam, Rini bermimpi Bondi berdiri di depan rumah dengan wajah kosong dan mata hitam. "Kak, kenapa kakak tinggalin aku?" Ketika Rini bangun, ia mendapati jejak kaki kecil basah menuju tempat tidurnya. Tony bekerja sebagai relawan di panti anak terlantar yang dulunya gereja tua. Salah satu anak, Dito,
menggambar sesuatu yang membuat Tony merinding. Gambar seorang wanita memakai kerudung hitam dengan mata kosong, menggendong anak kecil. Dito berkata, dia datang setiap malam. Dia bilang, dia cari anaknya. Tony mulai curiga, kutukan belum selesai. Suatu hari, Tony dan Rini menyelinap ke bagian bawah bangunan tua setelah mendengar suara aneh. Mereka menemukan ruang bawah tanah yang dijadikan tempat ritual. Di dinding terpajang lukisan-lukisan ibu mereka. Sekarang dipuja sebagai ibu kehidupan baru. Sekte telah bangkit kembali, dan kali ini mereka menyebarkan kutukan ke anak-anak baru. Lonceng ibu berbunyi lagi. Ketika Rini membukanya, Bondi berdiri di depan pintu, tersenyum, tapi matanya kosong, dan ia mulai berjalan mundur, memimpin Rini keluar rumah. Tony membangunkan Rini, yang ternyata sedang berjalan sambil tidur dengan mata terbuka, mengarah ke jembatan tua di belakang rumah. Tony berhasil menghentikannya tepat sebelum ia jatuh, seakan seseorang ingin membawanya ke alam lain. Di sebuah kapel terbengkalai, dini hari, sekte berkumpul. Mereka hendak mengorbankan anak-anak panti untuk kelahiran baru. Rini dan Tony datang membawa kitab hitam ibu mereka dan melakukan ritual pemutus ikatan. Dalam prosesnya, Rini harus membuat pilihan, mengorbankan dirinya sendiri atau membiarkan kutukan terus berlanjut. Ia memilih mengorbankan diri. Tubuh Rini mulai menghitam. Roh ibunya muncul dan berkata, "Akhirnya kau mengerti." Cahaya terang meledak di ruangan, membakar sekte dan memutus kutukan. Tony duduk sendiri di depan rumah. Anak-anak panti sudah diselamatkan. Sekte hilang dan keheningan tercipta. Di tangannya lonceng ibu. Ia hendak membuangnya. Namun sebelum itu terjadi, lonceng berbunyi sendiri sekali lagi.